बाल शैम्पू किया हुआ है। Di dunia yang membatasi mimpi berdasarkan harta dan status, film ini menghadirkan kisah tentang keberanian melawan takdir. Sebuah cerita nyata tentang seorang pemuda jenius dari keluarga sederhana yang menolak menyerah pada kemiskinan dan sistem yang timpang. Bukan tentang seberapa cepat seseorang mencapai puncak, melainkan tentang siapa yang bersedia menyalakan cahaya bagi mereka yang tak pernah diberi kesempatan. Inilah kisah Super 30 tentang matematika, perjuangan, dan keyakinan bahwa pendidikan mampu mengubah nasib. Hey kaum mageran, back with Dendi Mari dan selamat menikmati alur filmnya. बहुत हाई स्टैंडर्ड। अरे मालूम है कि फॉरेन Kisah ini bermula pada tahun 1996 di sebuah kota bernama Patna, India. Di tempat itu, seorang pemuda jenius bernama Anand Kumar berhasil memenangkan kejuaraan matematika tingkat nasional. बहुत बढ़िया। Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan India. Dalam pidatonya, sang menteri memuji Anand sebagai bukti bahwa anak India mampu bersaing di panggung dunia. Ia bahkan berjanji pemerintah akan mendukung siapapun tanpa memandang latar belakang ekonomi selama tujuannya untuk membangun India. Sepulang dari kompetisi, Anand menemui kekasihnya yang bernama Supriya dan membagikan mimpinya melanjutkan studi ke Oxford atau Cambridge hingga meraih gelar PhD di bidang matematika. Kecintaannya pada angka begitu besar, bahkan surat cintanya pun ia tulis dalam bahasa biner. Waktu luangnya banyak dihabiskan di perpustakaan kampus lain, membaca jurnal-jurnal matematika asing, hingga suatu hari ia ketahuan dan diusir oleh petugas. शिक्षा पर तो सबका हमसे सवाल उठाता है। Namun, seorang petugas kebersihan memberi petunjuk berharga. Anand bisa mendapatkan akses gratis ke perpustakaan selama setahun jika ia mampu menerbitkan satu artikel di jurnal internasional. Tanpa menunda waktu, Anand langsung menantang dirinya memecahkan sebuah persamaan matematika yang belum pernah diselesaikan siapapun. Ia mengerjakannya di sebuah sekolah tua, siang dan malam. Ketika akhirnya berhasil, ia segera mengirimkan artikelnya ke Inggris melalui kantor pos. Ayah Anand adalah seorang tukang pos sederhana. Ia selalu mendukung mimpi anaknya, bahkan ketika Anand tak punya cukup uang untuk mengirimkan surat ke luar negeri. Sang ayah mengajak rekan-rekannya patungan. Karena baginya, mimpi besar harus tetap diperjuangkan, meski hidup serba kekurangan. Dari ayahnya itulah, Anand belajar bahwa kemiskinan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Suatu hari, ayah Anand pulang dengan wajah penuh euforia. Ia membawa kabar yang mengubah segalanya. Artikel Anand mengesankan para profesor di Inggris. Anand ditawari masuk Universitas Cambridge tanpa tes. Perasaannya campur aduk. Niat awalnya hanya ingin akses perpustakaan, tapi takdir memberinya kesempatan jauh lebih besar. Setelah artikelnya terbit, Anand kembali ke perpustakaan yang dulu mengusirnya. Bukan untuk balas dendam, melainkan menunjukkan bahwa kerja kerasnya berbuah hasil. Ia bahkan berterima kasih kepada petugas yang dulu memberinya petunjuk. Keluarga Anand bersuka cita. Mereka mengurus paspor dan segala persiapan keberangkatan. Kepercayaan diri Anand pun tumbuh, hingga ia memberanikan diri menemui ayah Supriya. Meski sempat ragu karena Anand hanyalah anak tukang pos, sang ayah tak bisa menutup mata atas kecerdasan dan prestasinya. ठीक है। Masalah besar muncul ketika biaya hidup di Inggris belum terpenuhi. Anand dan ayahnya mencoba meminta bantuan kepada Menteri Pendidikan, orang yang dulu berpidato penuh janji. Namun kenyataan pahit, sang menteri bahkan tak ingat ucapannya sendiri. Mereka pun pulang dengan kekecewaan yang mendalam. Ayah Anand tak menyerah. Ia berkeliling mencari dana, menjual perhiasan istrinya, meminjam ke bank, menagih utang lama. Namun semuanya gagal.
Hingga suatu malam, di tengah tekanan dan keputusasaan, sang ayah jatuh pingsan. Anan berusaha membawanya ke rumah sakit dengan sepeda di tengah hujan yang begitu deras. Namun nasib berkata lain, rantai sepeda putus dan ayahnya meninggal sebelum sempat tertolong. Kehilangan itu menghancurkan Anan. Ia bahkan merelakan Supriya pergi dan menikah dengan pria lain, karena merasa tak lagi punya masa depan. Demi bertahan hidup, Anan menjual kue dengan sepeda peninggalan ayahnya. Ironisnya, kue-kue itu dibungkus menggunakan lembaran buku matematika miliknya sendiri, seolah mimpi itu ia robek perlahan. Suatu siang, ia hampir menabrak sebuah mobil mewah. Pemilik mobil itu bernama Lalan, ternyata mengenali Anan sebagai anak jenius matematika. Ia heran melihat Anan kini berjualan kue. Lalan lalu menawarkan pekerjaan di sebuah pusat bimbingan belajar. Ia menjelaskan bahwa masuk ke Indian Institute of Technology (IIT) adalah impian banyak orang. Namun hanya 1 dari 100.000 pelamar yang diterima. Karena itulah bisnis kursus persiapan IIT sangat menguntungkan. Anan menerima tawaran itu dan menjadi pengajar di pusat belajar tersebut. Keberadaannya menarik banyak murid, bahkan tarif khusus naik 2 kali lipat. Ekonomi Anan pun membaik. Ia membeli kendaraan, memperkerjakan pembantu untuk ibunya, dan kembali menjalin hubungan dengan Supriya. Namun kesuksesan perlahan mengubahnya. Ia mulai lupa diri. Suatu malam, usai berpesta, Anan bertemu seorang anak tukang beca yang tengah mengerjakan soal matematika. Anak itu putus sekolah, tapi memiliki semangat belajar luar biasa. Ayah anak itu berkata pahit bahwa pendidikan hanya milik orang kaya. Anak miskin tak akan pernah punya tempat, karena negeri ini akan selalu dipimpin oleh anak pejabat dan politisi. Ucapan itu menghantam nurani Anan. Ia teringat ayahnya, masa-masa sulit di perpustakaan, dan pengorbanan besar yang berujung kematian. Malam itu, prinsip hidupnya kembali. Anan memutuskan berhenti mengejar keuntungan. Ia mencetak selebaran, mengundang anak-anak kurang mampu untuk belajar gratis. Demi satu tujuan, masuk IIT. Ia menjual jam tangan mahal, kendaraan, dan perhiasannya untuk membuka sekolah. Keputusannya membuat Supriya meninggalkannya, yakin bahwa hidup Anan akan segera hancur. Namun Anan tetap teguh. Anak-anak miskin mulai berdatangan dari berbagai penjuru dengan semangat dan mimpi mereka masing-masing. Jumlahnya begitu banyak hingga Anan harus menyeleksi 30 anak terpilih. Mereka diberi tempat tinggal, makan, dan pendidikan. Saat pertama kali berkenalan, Anan bertanya kepada muridnya satu persatu. Dari mana mereka berasal? Apa pekerjaan mereka sebelumnya? Dan satu pertanyaan terpenting, apa yang akan mereka lakukan jika kelak berhasil masuk kampus IIT? Sementara itu, kabar tentang Anan yang membuka sekolah gratis cepat menyebar, hingga akhirnya sampai ke telinga Lalan. Dampaknya langsung terasa di pusat bimbingan belajarnya. Para murid mulai menuntut pengembalian uang karena Anan tak lagi mengajar di sana. Situasi ini memaksa Lalan mendatangi sekolah gratis milik Anan. Tujuannya jelas, membujuk Anan kembali mengajar di tempatnya. Namun Anan menolak tegas. Baginya, 30 anak yang kini belajar bersamanya jauh lebih membutuhkan. Lalan mencoba cara lain. Ia menawarkan gaji 2 kali lipat dan berjanji akan mencarikan guru pengganti bagi anak-anak miskin itu. Tetap saja, Anan tak bergeming. Penolakan itu membuat Lalan murka. Ia bersumpah akan menghancurkan Anan. Di depan para muridnya, Lalan meremehkan mimpi mereka. Ia berkata paling hebat hanya 1 atau 2 orang yang akan lolos ke IIT. Sisanya akan kembali ke kehidupan lama. Menurutnya, Anan hanya menyeret mereka pada kegagalan bersama. Ucapan itu meninggalkan luka. Malam harinya, Anan melihat murid-muridnya kelelahan dan ketakutan. Harapan seolah memudar sejak kedatangan Lalan. Anan lalu berdiri di hadapan mereka dan berkata dengan suara tegas bahwa tak ada lagi yang perlu ditakuti. Kelaparan, kemiskinan, bahkan kematian. Semua itu sudah mereka rasakan. Mereka bahkan mati sejak lahir.
ketika terlahir dalam garis kemiskinan. Kini saatnya membuktikan bahwa mereka juga berhak sukses dan meraih mimpi masing-masing. Kata-kata itu membangkitkan semangat mereka kembali. हम लगाएंगे छलांग सर। Dua bulan berlalu, di sisi lain Lalan justru mendapat tekanan dari para orang tua muridnya. Mereka marah karena selama ini dijanjikan Anan akan kembali mengajar, padahal itu tak pernah terjadi. Para penyandang dana mengancam akan menarik seluruh pembiayaan. Lalan pun tertekan. Tak berhenti sampai di situ, Lalan menggunakan cara kotor. Ia mengirim polisi untuk mengintimidasi Anan, memintanya menutup sekolah karena dianggap merusak pasar pendidikan. Anan menolak mentah-mentah. Ia berkata ia tak punya uang untuk membayar apapun dan ia juga tak akan menutup kelasnya. Lakukan saja sesukamu, ujarnya tenang. Cara mengajar Anan memang tak biasa. Ia menjadikan apapun di sekitar sebagai bahan soal. Kecepatan bola, laju kereta api hingga peristiwa sehari-hari dijadikan analogi matematika. Ia ingin murid-muridnya memahami konsep, bukan sekedar menghafal rumus. Imajinasi mereka dihidupkan agar cara berpikirnya berkembang. को बदल के हम नहीं पढ़ेंगे ऐसे कि पढ़ा देंगे। Ketika tekanan semakin keras, bahkan listrik sekolah diputus, Anan justru menantang murid-muridnya untuk mencari solusi. Dengan keterbatasan yang ada, mereka belajar mandiri. Meski hanya memiliki satu buku, mereka menemukan cara agar semua bisa belajar bersama. Para murid bahkan berhasil membuat proyektor sederhana agar satu buku itu bisa dibaca ramai-ramai. Mereka belajar bukan karena bergantung pada Anan, tapi karena percaya pada kemampuan mereka sendiri. Namun sekuat apapun semangat, kelaparan tetap menjadi musuh yang tak bisa dikalahkan. Sekolah itu tak menghasilkan uang, tak punya jaminan untuk meminjam ke bank. Dengan berat hati, Anan akhirnya menemui Lalan. Lalan setuju memberi bantuan makan untuk murid-murid Anan, tapi dengan satu syarat, sebuah pertaruhan. Jika murid-murid Anan mampu mengalahkan murid terbaik di pusat bimbingan Lalan, maka Lalan akan menanggung biaya makan mereka selama 3 bulan. Namun jika kalah, Anan harus menutup sekolah gratisnya dan kembali mengajar di Excellent. Tak punya pilihan lain, Anan menerima tantangan itu. Kesepakatan dibuat di hadapan seorang mentor dari lembaga kursus Lalan sebagai saksi. पैसा नहीं हमारे पास। कक्षा रोक कर एक्सेलेंस में पढ़ाएंगे। Keesokan harinya, Anan dan 30 muridnya datang ke Excellent untuk mengikuti ujian. Mereka mengerjakannya bersama-sama. Hari berikutnya, mereka kembali untuk mendengarkan pengumuman hasil tes. Lalan sengaja mengundang banyak wartawan agar momen itu diliput luas. Saat mentor pengawas ujian muncul, Anan terkejut. Orang itu ternyata adalah pasangan baru Supriya. Belum sempat Anan mencerna kenyataan itu, adiknya memberi kabar buruk. Salah satu murid mereka, Fuga, menghilang bersama uang terakhir yang mereka miliki. Tak lama kemudian, hasil diumumkan. Sekolah Anan meraih nilai 49%, sementara Excellent unggul tipis dengan 50%. Lalan menang. Dengan percaya diri, ia memanggil Anan ke atas panggung untuk mengumumkan penutupan sekolah gratisnya. Dengan langkah berat, Anan naik ke panggung. Wajah murid-muridnya dipenuhi kesedihan. Saat Anan hendak bicara, seorang wartawan berteriak dan bertanya, apakah benar Anan harus menutup sekolahnya? Ia menegaskan, jika tidak ada perjanjian tertulis, maka Anan tak wajib melakukannya. Lalan tertawa yakin. Ia memerintahkan mentor yang menjadi saksi untuk menunjukkan surat perjanjian. Namun surat itu tak ada di tasnya. Terungkap kemudian bahwa Supriya telah mengambil dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada wartawan. Anan pun berkata dengan tegas bahwa ia tidak akan menutup sekolahnya. Ia turun dari panggung dan pergi bersama murid-muridnya, meninggalkan Lalan dengan kekalahannya sendiri. Sepulang dari sana, Anan mengajak seluruh muridnya melakukan evaluasi. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat ujian. Anak-anak itu mengaku sebagian besar soal sebenarnya mampu mereka kerjakan. Namun begitu duduk di ruang ujian, pikiran mereka seperti membeku. Rasa gugup membuat otak seolah berhenti bekerja.
Hari itu mereka harus berada satu ruangan dengan anak-anak dari keluarga berbeda, berpakaian rapi, bersih dan percaya diri. Sementara mereka sendiri mengenakan pakaian lusuh, rambut berminyak dan sepatu usang. Minder tak terhindarkan. Mereka merasa duduk berdampingan dengan anak-anak yang kelak mungkin rumahnya akan mereka bersihkan. Sepatunya akan mereka semir atau sampahnya akan mereka angkut. Pino, salah satu murid, menduga itulah alasan Puga kabur. Bukan karena bodoh, tapi karena pesimis. Apalagi mereka tak fasih berbahasa Inggris. Mereka merasa tak ada tempat bagi orang miskin yang tak bisa berbahasa Inggris di dunia itu. Untuk mengatasi ketakutan tersebut, Anan membuat keputusan tak biasa. Ia meliburkan kegiatan belajar keesokan harinya karena bertepatan dengan hari Holi. Sebagai gantinya, ia memberi tugas yang mengejutkan. Para murid harus menampilkan pertunjukan teater berdurasi 20 menit di depan umum, di luar gedung Excellent, dan wajib menggunakan bahasa Inggris. Anan bahkan mengancam, siapapun yang memakai bahasa India boleh pulang ke kampung halaman. Keputusan itu membuat mereka bingung dan takut. Bagaimana mungkin Anan justru menelanjangi rasa minder mereka di depan umum? Namun Anan bersikeras. Menurutnya, satu-satunya cara melawan ketakutan adalah dengan menghadapinya langsung. गांव वापस। Keesokan harinya, mereka tampil dengan logat terbata-bata dan keberanian seadanya. Mereka berakting menggunakan dialog bahasa Inggris. Awalnya, ejekan dan tawa mengejek terdengar. Namun perlahan, suasana berubah. Mereka menyelipkan nyanyian bernada sindiran yang cerdas. Anak-anak kaya yang menonton mulai terdiam, lalu tersenyum bahkan ikut menari. Hari itu, Anan mengajarkan satu hal penting. Meski lahir dari latar belakang berbeda, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Aksi tersebut diliput media dan masuk surat kabar. Kabar itu membuat Menteri Pendidikan yang diam-diam menanamkan modal di bisnis kursus bersama Lalan panik. Ia memerintahkan Lalan untuk mengurus Anan dan memastikan murid-muridnya tidak ikut ujian masuk IIT. Pada suatu malam, Anan didatangi seorang wartawan. Ia datang bersama seorang pria yang ternyata pembunuh bayaran. Pria itu menolak menjalankan tugasnya. Ia merasa berhutang budi pada ayah Anan, yang dulu saat ia di penjara selalu memberi kabar palsu kepada ibunya agar sang ibu tak jatuh sakit karena khawatir. सावधान रहिएगा। Wartawan itu mencoba melapor ke polisi, namun ditolak. Polisi berkata dingin, jika takdir Anan mati, mereka tak bisa berbuat apa-apa. सर हम भविष्यवाणी सुनने नहीं आए हैं। स्ट्रेस वाला ड्यूटी नहीं दे सकते हैं। Di sisi lain, Anan sempat berpikir mencari senjata demi melindungi murid-muridnya. Namun sebelum rencana apapun terwujud, bahaya datang lebih dulu. Dalam perjalanan mengantar makanan untuk murid-muridnya, Anan diserang orang tak dikenal. Ia tertembak di bagian perut. Saat peluru hendak diarahkan ke kepalanya, pistol penyerang itu macet. Mereka lalu berencana menyeret Anan ke rel kereta api. Namun Anan melawan sebisanya. Dan Pranap datang tepat waktu membawa senjata yang ia ambil dari arena karnaval. Sementara itu, Puga, murid yang sempat kabur ternyata bekerja sebagai satpam di tempat milik Lalan. Ia mendengar rencana baru, para pembunuh bayaran akan menyerang lagi. Kali ini beramai-ramai, agar terlihat seperti aksi kelompok radikal. Targetnya bukan hanya Anan, tapi juga seluruh muridnya. Puga segera berlari ke rumah sakit dan mengabarkan semuanya. Ia meminta maaf karena sempat pesimis dan merasa tak pantas bersaing dengan anak orang kaya. Anan segera mendapat penanganan medis. Di saat yang sama, para murid bersama Pranap mengamankan rumah sakit. Dengan ilmu yang mereka pelajari, mereka berhasil menjebak para penyerang dan menahan mereka hingga aparat datang. Incidence is equal to angle of Keesokan paginya dengan tubuh lelah dan mata hampir tak terpejam, mereka langsung menuju tempat ujian masuk IIT. Beberapa hari kemudian, sambil menunggu pengumuman, Anan mengingatkan mereka pada orang tua di rumah.
Orang tua yang meski miskin tetap berjuang menghidupi keluarga. Semua jerih payah itu mereka bayar dengan keberanian dan kerja keras. Saat hasil tes ditempel, jantung Anan berdegup kencang. Ia bertanya dalam hati, berapa yang akan lolos? Berapa yang harus kembali ke pekerjaan kasar? Tak lama kemudian, kabar itu datang. Ke-30 muridnya lulus dan diterima di IIT. Anand Kumar bukan hanya mencetak 30 anak jenius dalam satu waktu. Ia mengubah nasib ribuan orang. Karena ketika satu anak mendapat pendidikan, satu keluarga ikut terangkat. Dan ketika satu generasi berubah, generasi berikutnya mendapat peluang hidup yang lebih baik. Program Super 30 kemudian dinobatkan sebagai sekolah terbaik di Asia oleh majalah Time pada tahun 2010. Dan masuk daftar sekolah paling inovatif di dunia. Bahkan utusan Presiden Barack Obama menyebutnya sebagai sekolah terbaik di India. Hingga hari ini, Anand masih mengajar di gedung sederhana tempat semuanya dimulai. Ia menolak bantuan pemerintah dan tetap berjalan dengan caranya sendiri. Meski ancaman tak pernah benar-benar berhenti, ia melakukan semua ini bukan demi uang atau kemewahan. Ia meninggalkan semuanya untuk satu tujuan, mematahkan anggapan bahwa pendidikan tinggi hanya milik orang kaya. Bagi Anand, hanya ada satu jalan keluar dari kemiskinan, yaitu pendidikan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kemiskinan bukan akhir dari segalanya, dan kecerdasan tidak pernah memilih latar belakang. Ketika kesempatan hanya diberikan kepada mereka yang kaya, selalu dibutuhkan satu orang yang berani membuka pintu bagi yang tertinggal. Anand Kumar membuktikan bahwa pendidikan bukan sekedar soal angka dan gelar, melainkan tentang harapan dan keberanian untuk bermimpi. Karena saat satu anak diberi kesempatan belajar, yang berubah bukan hanya hidupnya, tetapi masa depan seluruh keluarganya. Dan disitulah pendidikan menjadi senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan. Dan mari sampai jumpa kembali.